Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Gitu. Oke. Loh, silakan duduk. Mari Bapak Ibu dipersilakan duduk. Ya, kembali shalom. Berapa? Apakah Bapak Ibu masih ingat saya? Masih. Kan sebagian yang lain udah lupa ya. Keluar, mati. Yang rumahnya masuk ke dalam itu siapa Pak Jaya? Oh, benar. Itu ya dulu ya, pernah ke sana, pulangnya dimarahin. Itu kalau salah ya. Bapak Ibu, nama saya Yabet Suyono. Sebetulnya 20 tahunan lebih memang saya. Waktu itu masih bisa melihat, bisa kesini sendirian ya beberapa kali ya Pak Daud ya. Nah, tapi 19 tahun yang lalu Tuhan izinkan saya ini terkena virus yang menyerang kedua belah mata saya. Namanya virusnya itu glaukoma. Saya sudah 2 kali operasi di Jakarta, tapi karena kondisinya absolut sehingga gagal total. Sedih ya mestinya ya, dulu biasa kemana-mana sendiri, tapi tiba-tiba seperti masuk di dalam penjara yang gelap, ya. Sepertinya tidak bisa apa-apa dulu. Saya dulu berdoa minta Tuhan panggil rumah. Karena waktu itu rumah saya masih di perumahan Mbak Asri di Bulawang, dekat Bulawang sana ya. Dan anak-anak saya masih kecil waktu itu ya. Yang paling kecil sekarang ini sudah semester 7, cewek ya, kuliah di Universitas Negeri 11 Maret karena sekarang ya sudah mau KKN ya. Dan yang besar sudah umur 28 tahun sudah kerja seperti itu ya. Nah Bapak Ibu, tapi kondisi ini tidak mematahkan semangat saya ya. Saya tetap pergi kemanapun, bahkan doa saya minta Tuhan, kalau dulu saya melihat cuma berputar di Pulau Jawa, sekarang saya sudah tidak kelihatan, saya tidak bisa mempertahankan diri lagi. Bawalah saya pergi kemanapun Tuhan mau. Dan dulu waktu itu tahun berapa ya itu, kalau dengan ada Mbak Yohana juga kesini 10 tahun yang lalu kalau tidak salah ya Pak Daud ya. Waktu itu saya lagi pergi bersama tim tunanetra pelayanan ke Papua waktu itu. Jadi Tuhan itu bawa saya sebelum pandemi itu sudah 17 provinsi saya pergi. Kok bisa ya saya punya keberanian seperti itu, berangkat, naik travel ke bandara sendiri, naik pesawat, sendiri tentunya didampingi oleh petugas maskapai ya, seperti itu. Tapi itu semua karena Tuhan. Jadi karena itu Bapak Ibu sebetulnya keterbatasan itu tidak membatasi seseorang untuk melayani Tuhan, untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap ya bisa berkarya di ladang Tuhan. Kalau kita sesali, kita tangisi, tidak ada habisnya hidup ini. Kalau susah terus dipikir susah ya, tidak ada senangnya gitu. Oleh karena itu kalau kita syukuri, semua itu akan menjadi berkat baik untuk diri sendiri, keluarga, pelayanan, dan juga orang-orang di sekitarnya. Nah, saya mau mengundang Mas Budi kembali sama Mas Mahnyo. Saya mau nyanyikan lagu bahasa Jawa, Amung Siji. Hanya satu ya, yang menjadi pengharapan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita ya. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan pernah patah semangat untuk menghadapi hidup ini, kesulitan ya hidup ini. Saya senang sekarang Pak Daud ini sudah lebih lebar ya Pak Daud ya. Sudah dilebarkan ya. Sama ya dengan yang dulu ya. Ya cuma sekarang sudah lebih bagus tentunya. Pasangin aja Pak. Tapi tentunya jumlahnya kok makin bertambah kan Pak? Ya. Alhamdulillah, iman tinggal Bertambahnya di tentara Pak. Oh gitu ya. Ada 93. Haleluya. Oke ya, siap Mas Yudi. Haleluya.
Amung siji kang kula sambati, amung siji kang kula padosi, mana kula kangen dateng Gusti, Gusti Yesus kang kula tresnani. Kados sithik kang garing kasatan toya, kados ngaten kang garing manah kula, tansah anantu aku dateng Gusti, kula kangen dateng Gusti. Sempongan los patuko nilar kula, sumpah puji nolan wengi, amung Gusti kang dados ati kula. Tansah rumaken dateng patuko, pasrah gesang selaminya, lelaki Gusti kanthi tulus lan setya. Amung Gusti kang kula padosi, amung Gusti kang kula sambati, manah kula kangen dateng Gusti, Gusti Yesus kang kula tresnani. Kados sithik kang garing kasatan toya, kados ngaten kangene manah kula, tansah anantu dateng Gusti, kula kangen dateng Gusti. Gusti sampun ngantos patuko nilar kula, sumpah puji rina lan wengi, amung Gusti kang dados ati kula. Tansah rumaken dateng patuko, pasrah gesang selaminya, lelaki Gusti kanthi tulus lan setya. Gusti sampun ngantos patuko nilar kula, sumpah puji rina lan wengi, amung Gusti
Nah, Bapak Ibu, ini suasana Natal ya. Apakah di sini sudah merayakan Natal, Pak? Belum ya. Oke, situ ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Bro Iwan, boleh dibacakan? Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memang bukan orang besar, kita memang tidak keluarga penguasa, kita memang bukan orang kaya, kita juga bukan orang yang punya kedudukan, punya jabatan, atau punya gelar. Kita ini orang-orang sederhana. Tapi firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Itu artinya bahwa setiap kita, Bapak Ibu Saudara, siapapun, dimanapun Bapak Ibu berada, termasuk kita yang tinggal di Kecamatan Bantul, di Desa Wonorejo ini, bahwa setiap kita itu istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara merasa kita ini istimewa? Harus. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan tentang keistimewaan. Mengapa kita ini istimewa? Tadi saya sudah sebutkan, bukan karena gelar, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena kita keluarga penguasa, orang-orang yang berpengaruh, bukan orang yang berpendidikan, bukan orang yang kaya raya secara materi. Tapi keistimewaan kita seperti yang tertulis di dalam Alkitab atau firman Tuhan. Keistimewaan kita yang pertama adalah firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, Tuhan menebus semua dosa-dosa pelanggaran kita di masa lalu, di masa kini, dan juga di masa yang akan datang. Apakah kita tidak punya dosa? Apakah kita tidak bisa berbuat dosa lagi? Bisa. Tetapi ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, ada firman Tuhan yang tertulis di dalam hati kita, ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, sehingga kita cepat berbalik dan bertobat.
Beda dengan dulu atau orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak punya kekuatan, dia tidak punya kemampuan untuk berbalik dan bertobat, karena di dalam dirinya tidak ada firman, tidak ada Tuhan, tidak ada Roh Kudus yang mengingatkan. Jadi Bapak Ibu, keistimewaan kita yang pertama, karena kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Amin. Bukankah Natal adalah tanda bahwa Allah yang datang dari surga menjelma menjadi manusia, yaitu di dalam diri manusia Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, di dalam hal ini mestinya tidak ada keraguan sedikit pun. Kita tidak boleh ragu-ragu lagi ketika kita sudah berikrar, ketika mulut kita mengatakan, mengucapkan syahadat bahwa aku menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saat itu juga Bapak Ibu diterimanya menjadi anaknya. Dosa-dosa pelanggaran Bapak Ibu di masa lalu dihapuskan oleh darahnya, oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Dan firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, ya, bahwa kita telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Oleh siapa? Oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di dalam hal ini tuntas satu masalah, sehingga posisi Bapak Ibu sekarang sudah berada di dalam Dia, kata firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara bukan lagi di luar Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keberadaannya sudah di dalam Dia. Ya. Iblis tidak lagi berhak untuk menggugat. Iblis tidak berhak lagi untuk mempengaruhi. Iblis tidak berhak lagi untuk menyeret kita kembali kepada dosa dan pelanggaran, kepada dunia ini, walaupun kita masih hidup di dalam dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, pertahankan iman percaya ini, jangan sampai lepas, sampai kapanpun, sampai kita dipanggil pulang. Seperti firman Tuhan, katakan Tuhan Yesus berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Jadi kesetiaan itu bukan karena sekarang setia rajin melayani jadi WL singer, tapi nanti setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun sudah hilang. Itu namanya bukan setia. Setia itu tandanya sampai mati. Ketika kita ada di ujung maut, kita tetap mengatakan, Engkau adalah Tuhanku dan Juru Selamatku satu-satunya di bumi ini, bahkan nanti sampai di surga. Lalu menghembuskan nafas terakhir. Disitulah yang namanya kata setia sampai mati. Jadi Bapak Ibu, kita istimewa karena kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus, mengampuni kita dari semua dosa-dosa. Darahnya telah menyucikan kita, telah mengangkat kita dari lumpur dosa, dari dunia yang gelap dan yang akan masuk kepada penghukuman kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan gadaikan, jangan tinggalkan apapun kesulitan, masalah ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, anak-anak, sakit penyakit, tetap bertahan, tetap percaya. Jangan gadaikan iman kita hanya karena sesuap nasi, hanya karena senilai beberapa lembar rupiah, atau karena jodoh juga pekerjaan. Jangan gadaikan
Karena Bapak Ibu Saudara akan rugi besar nanti kalau Bapak Ibu menyesal seperti orang kaya itu, sudah tidak ada kesempatan untuk kembali. Ya, itu keistimewaan kita yang pertama. Yang kedua, yang menerimanya diberinya kuasa. Jadi setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diberi kuasa. Kuasa di sini berbicara tentang Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Ya. Dari teks bahasa aslinya itu adalah, kalau sekarang ya lagi ngetren. Ya, di dunia politik ini lagi dibicarakan dan viral di mana-mana. Namanya privilege atau keistimewaan, atau punya jalur khusus, atau istilahnya sekarang punya ordal, orang dalam. Seperti itu ya. Jadi setiap orang yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa, diberi privilege, diberi keistimewaan, punya jalur khusus, sehingga kita ini bisa menghadap Allah Bapa dimanapun, kapanpun, saat suka, saat duka, saat sedih, saat kita ini terpuruk, saat kita tergeletak sakit, saat kita mengalami kekurangan ekonomi, miskin, atau saat kita dihina, dilecehkan, atau saat kita ini sudah diberkati. Semua kondisinya sama, tidak berbeda. Bukan itu Tuhan itu senang kalau waktu sehat, kalau rumah tangganya bahagia, kalau setiap bulan punya gajian yang tetap. Kayak Pak Daud dan saya ini kan pendeta itu gajiannya 30 hari jangkep gitu. Jangkep gajiannya. Tanya sama Ibu Daud, terima jangkep tiap bulan. Ya. Jadi Bapak Ibu tidak terpengaruh oleh kondisi situasi yang ada di luar kita, karena Roh Kudus ini ada di dalam hati kita. Bukankah firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu semua itu kita punya kuasa. Ketika kita percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu tinggal dan terletak di dalam hati kita. Kapanpun kita membutuhkan, kapanpun kita mengalami tekanan berat, masalah pekerjaan, keluarga, sakit, penyakit, ekonomi, pelayanan, kita bisa mengeluh seperti di dalam Roma mengatakan bahwa Roh Kudus menolong kita untuk menyampaikan doa dengan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan. Jadi Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Allah itu tidak pernah membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri di dunia yang gelap dan dunia yang akan masuk di dalam penghukuman. Kata firman Tuhan, dunia ini akan menjadi lautan api. Tempat yang kita pijak ini dengan kaki kita suatu saat sudah tidak ada lagi. Sebab semua orang yang percaya akan dibawa ke langit baru, bumi baru. Di sanalah kita semua akan berkumpul sebagai anak-anak Allah. Di mana kerajaan itu disediakan, di mana kebahagiaan itu sedang menanti kepada setiap kita yang setia. Jadi karena itu Bapak Ibu ya, percayalah kalau Bapak Ibu sedang susah, sedang sedih, mengalami berbagai macam pergumulan, datanglah kepada Tuhan. Mintalah pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita. Karena firman Tuhan katakan, apabila Dia datang yaitu Roh kebenaran akan menuntun setiap kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Bapak Ibu, di dalam dunia ini kita punya seorang penolong, tapi kadang-kadang kita lupa karena kita terdesak,
Kita mengalami kecemasan, ketakutan, sehingga bukan lagi Tuhan yang ada di dalam ingatan dan pikiran kita, tapi mungkin keluarga kita, orang tua kita, teman atau saudara atau orang dekat yang bisa seketika kita sambati, lalu mereka akan tergerak hatinya untuk menolong kita. Tetapi sesungguhnya yang pertama harus kita cari adalah Tuhan. Sebab Tuhan itu mampu membukakan jalan kepada siapapun, Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, percayalah bahwa Roh Kudus itu akan menyertai setiap langkah hidup kita. Sehingga siapapun kita, ini menjadi istimewa. Kita punya jalur khusus untuk datang kepada Tuhan sampai kapanpun. Sebab di dalam diri kita, katanya Rasul Paulus, ada tanda milik Kristus. Kita ini adalah anak-anaknya. Kita punya hak untuk datang kepada Dia. Dan tidak ada satupun malaikat, apalagi iblis, tidak bisa menolak kalau kita mau datang kepada Tuhan. Sebab Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Ya. Bapak Ibu, orang seperti saya ini sudah tidak lagi melihat dengan mata ini, tapi dengan mata hati. Kalau saya pergi ke 17 provinsi, ya, saya rindu setelah nanti ini, kalau Tuhan izinkan, saya ingin berjalan lagi, ya, melayani bermanapun. Tahun 2013-2014 bersama tim, ya, Tunanetra Ministry, kami melayani, ya, di Papua, di Jayapura. Kami KKR 1 minggu dari gereja ke gereja. Lalu kami ke pulau yang namanya Pulau Yapen. Di sana ibu kotanya Serui. Nah, kami itu diterima oleh bupati, ya. Lalu kami itu menginap di rumah dinas bupati. Kami dijamin, ya, oleh tukang masaknya bupati. Kalau kalian pikir di Jawa, nggak mungkin. Siapa orang seperti saya dan juga teman-teman, ya, yang hamba Tuhan tunanetra, tim musik, WL, singer tunanetra, dengan, ya, pendamping kami ada 50 orang, ya, 25 itu penyandang tunanetra, yang 25 pendampingnya bisa diterima. Dan kami KKR 3 hari di alun-alun di depan kabupaten situ. Dan Tuhan bekerja luar biasa. Ada banyak anak-anak Papua sudah dari kecil itu sudah mereka itu terlibat dengan yang namanya seks bebas, narkoba. Mereka biasanya itu makan inang sampai itu giginya itu merah-merah dan juga giginya itu pecah-pecah. Hari pertama itu sekitar 3.000 sampai hari terakhir itu 5.000. Kami melayani secara luar biasa, ya. Dan orang-orang di sana walaupun hidup kekurangan, cara menyambut hamba Tuhan itu luar biasa. Ya. Memang di setiap daerah itu berbeda, ya. Tapi sambutannya luar biasa. Suatu saat saya diajak Bapak Pendeta, kita akan melayani di satu sekolah SMK gitu, masuk di satu distrik gitu, ya. Kainui namanya distriknya itu, ya. Nah, ketika saya datang itu, ya, di sana itu keliling dari kampung kayak dulu, ya, waktu zaman-zaman dulu itu kan kalau mau ada acara, ada tontonan gratis atau ada kampanye atau ada apa, itu kan ada mobil pakai speaker gitu, ya, terus keliling desa. Saudara-saudara, hadirilah KKR, hadirilah ibadah kebangunan rohani. Jadi masuk ke desa-desa seperti ini. Nah, ketika kami sudah sampai di situ, ya, dikalungi bunga, ya, rangkaian bunga sampai panjang gitu. Lalu kalau tamu resmi itu di sana menghormati luar biasa, suruh nginjak piring Bunda. Kemarin dulu itu kan kayak Pak Ganjar itu waktu di Sorong, suruh nginjak piring. Itu artinya tamu terhormat. Dan piringnya itu saya bawa pulang, saya bawa naik pesawat pulang.
Saya pikir ya seumur hidup, jangankan itu ya, misalnya kayak bupati, pejabat, Pak RT aja gak pernah nyambut saya seperti itu gitu ya. Tapi mereka itu menyambutnya luar biasa seperti itu. Jadi kita ini sebetulnya Bapak Ibu ya, anak-anak Tuhan itu punya keistimewaan. Kita ini terhormat di mata dunia ini sebetulnya. Oleh karena itu jangan pernah jual iman percaya kita. Ya. Lalu pulang kita ke Biak pelayanan di sana. Tahun depannya waktu pas juga itu sebelum pencoblosan tahun 2014 itu ya, kami diundang oleh kabupaten namanya Waropen, masih jauh lagi. Setelah kita naik pesawat dari Sentani ke Biak, lalu naik pesawat kecil Susi Air yang mesinnya itu kalau terbang itu gitu. Jadi itu terbangnya rendah. Saya pernah dengan teman pendeta dari Jakarta, Pak Agus. Pak Agus bagaimana pemandangannya? Bagus tidak? Pak Yabek jangan tanya, saya merem, saya takut. Pak, saya nggak kelihatan, aja pengen lihat kok. Bapak kok merem? Dia takut Pak, nanti kalau jatuh katanya. Saya ini orangnya jadi terikat memang ya, seperti itu. Ya. Jadi pesawatnya itu cuma isinya 8 orang. Duduknya itu enggak kayak yang enak itu enggak dobrok gitu. Iya, seperti itu. Lalu naik speedboat selama hampir 2 jam dari ya Serui itu Pulau Yapen ke Waropen. Kita diundang waktu itu sama bupatinya langsung ulang tahun ya kabupaten itu yang ke-13. Kami ngadakan KKR juga 3 hari di sana. Luar biasa ya sambutannya. Ada banyak yang bisa saya ceritakan. Pengalaman saya ke Pulau Nias di Nias Timur itu berjalan di lumur segini Bapak Ibu kalau tidak percaya. Di atas itu 12 jam. Nggak cuma 1 jam. Orang kesakit tok nekat ini. Berjalan di lumpur mulai jam 6 pagi sampai di ujung laut namanya desanya itu Balawe. Tapi setiap desa kita mampir, di sana jam 9 ada ibadah, jam 12 siang ada ibadah, jam 3 sore ada ibadah. Dan desanya itu jarang-jarang. Jadi siang hari jarang lewat lumpur kepleset sampai saya ini nyebur di got Seleher. Jadi siang-siang hari jalan sini penuh lumpur, ya. Sudah tidak ngerasain yang namanya gateleng dan sebagainya. Sore harinya baru sampai. Di sana itu di desa-desa pelosok itu ternyata hamba-hamba Tuhannya itu kuatnya luar biasa. Banyakan di PDI memang jempol. Kalau masalah pelayanan isinya gitu ya. Di sana, ya. Kami datang membelikan anakan babi untuk pendetanya. Rumahnya masih rumah-rumah panggung dari kayu. Dan jam 6 sore baru sampai di namanya Desa Balawe. Itu apa lewat rawa, lewat sungai. Bapak Ibu, orang tunanetra jalan lewat sungai 50 meter tidak ada jembatannya, cuma kayu besar dirobohkan, terus ada pegangannya di pinggirnya tali. Saya ini berjalan itu beringsut ini, pelan-pelan. Saya tanya yang dampingi itu juga anak-anak keluaran dari sekolah Alkitab, Dek, sungainya dalam om, deras, terus ada buayanya om, ada om, mateng ini. Kalau saya kepleset jatuh, disaplok baju, nggak pulang saya. Ya. Tapi ini memang dasarnya orang nekat, ya sudah, jalan saja. Ya kita itu desa nggak ada warung Bapak Ibu, beda kalau di sini lewat warung sak dalan-dalan, nggak ada warung. Sahabat Samu Energen itu ya tinggal 6 orangnya itu ya cuma 6 satu-satu diontok itu dimasukkan di mulut, lumer sendiri. Nggak ada warung kok mau beli di mana? Air aja sudah sulit jadi cuma udah aja. Jam 6 sore sampai di sana Pak Pendetanya, waduh, sudah ngambilkan degan, mantap ya degannya pinggir laut. Lalu dibakarkan ikan. Ibadahnya jam berapa Pak Pendeta? Oh jam 9 malam Bapak Pendeta. Oh. Terus jemaatnya di mana? Oh, desa itu jarang. Oh
ada. Mulai jalan ya. Itu ada jam 6, jam 7 datang. Nenek-nenek, anak-anak. Dari mana, Oma? Oh, dari sana Pak Pendeta, jauh. Berapa jalan? 4 jam Pak Pendeta. Jalannya di lumpur. Enak kalau di Jawa ini masih enak jalannya ya. Di sana di lumpur. Kalau pakai sandal atau sepatu ditaruh kresek terus dicantol di pundak. Sampai gereja baru cuci kaki. Awet sandal sepatunya orang Nias. Jam 9 mulai ibadah. Wah, luar biasa semangatnya. Nah, kayak di Jawa ini loyo-loyo, lemes-lemes. Padahal mereka sudah jalan 4 jam, 5 jam jauh-jauh. Mereka tidak mau berhenti sampai jam 12 malam loh. Nanti pulangnya jam berapa? Oh, kita biasa pendeta kalau kumpul. Ya. Lalu nanti sampai rumah jam 4 pagi. Tobat. Jadi berangkatnya itu tadi jam 6 sore, pulangnya sampai jam 4 pagi. Itu cari Tuhan. Dan setelah ibadah, Pak Pendetanya, Pak Pendeta, mari berdiri di dekat pintu. Semua itu nenek-nenek, anak kecil. Di tangannya itu ada kertas di luar-luar gitu. Terus salaman dikasihkan. Ada yang dibisiki Pak Pendeta, itu berkat dari mereka. Ada 1.000, ada 2.000, ada 5.000. Mereka sendiri hidupnya susah, kadang makan ya pepaya, jantung pisang. Nasinya itu kerasnya minta ampun. Kalau di sini mungkin orang bisa seserpen, nggak bisa ke belakang. Tapi mereka memberi kepada hamba Tuhan itu luar biasa, mau betul. Saya 1 minggu di Nias di berbagai tempat. Itu pulang ke Medan itu bawa sak kresek besar uang recehan. Terus dihitung di Medan 4 juta itu recehan, 1.000, 2.000. Teman saya itu capek kayak hitung sudah bergantal aja. Jadi Bapak Ibu seperti ini. Mereka ini serba terbatas, serba sulit, serba kekurangan. Tapi hati untuk melayani, hati untuk mencari Tuhan, hati untuk beribadah, hati untuk memberkati hamba Tuhan. Luar biasa. Di Jawa sudah enak. Kenapa Pak? Kenapa Bu datang? Oh Pak Pendeta, saya masih repot. Ada cucu datang, ada keluarga datang. Oh Pak Pendeta masih repot, saya masih ladang. Wah, banyak terlalu alasan. Kalau di sana enggak, wow, tengah malam jalan di lumpur, berangkat saja. Itu yang memacu ya, saya untuk terus melayani Tuhan. Itu belum di tempat-tempat lain saya ceritakan. Satu lagi ya, saya bersama tim juga 4 orang, 2 pendeta tunanetra, pendeta melihat. Saya melayani di namanya desa Rampi. Itu desanya itu di antara gugusan gunung-gunung. Kalau masuknya itu Kabupaten Luwu Utara, masuk provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kita harus dari waktu itu ya, dari Jakarta tengah malam sampai di Palu itu pagi. Lalu jam 8 kita berangkat menuju Poso naik travel. Sampai sana sudah jam 6 sore. Lalu naik lagi ke Tentena, pasti tahu ini bisa Tentena. Dari sekolah Alkitab di sana Tentena. Banyak orang Kristen. Sampai jam 8 malam. Lalu ibu-ibu ini yang nanti terakhir itu desa Bada, itu di atas, ya, desanya di atas bukitan. Cerita Pak Pendeta, kalau Tuhan jagai kita selamat, tapi kalau tidak, nanti tiba-tiba di balik pohon-pohon besar di pinggir jalan keluar orang-orang bawa senjata. Di situ kan dulu kan masih ada itu ya, apa ini kelompoknya Santoso itu teroris. Tiba-tiba seperti itu mereka. Muncul begitu, tiba-tiba bawa senjata, berondong orang-orang yang lewat. Tapi ya puji Tuhan karena yang kita melayani. Sampai di desa Bada kita tuh baru jam 1 malam. Terus ya sama kita nginep, suruh tidur, kita bangun jam 6, jam 8 kita berangkat. Naiknya apa Bapak Ibu? Ojek satu-satunya. Karena medannya begini, seperti lorong, banyak kayu tumbang, terus akar pohon
Apa itu batu-batu runcing? Seperti ini. Terus kalau turun nanti seperti ini. Seperti perosotan anak-anak. Motornya dimodifin, jadi kita ngangkat. Di situ bawa rantai, bawa baut, bawa kunci lengkap, bawa bensin, bawa oli. Orang jualan. Ya, karena memang medannya sulit. Ya kalau mogok di tengah jalan 40 kilo ditempuh 10 jam dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Bapak Ibu tahu, pernahkah Bapak Ibu ngojek satu motor 1 juta? Kita itu ngojek satu motor 1 juta. 4 orang 4 juta tambah 1 motor untuk bawa tas dan juga koper kita 5 juta. Itu hanya mau melayani di satu desa yang terpencil. Kita ini tidak mendapatkan apa. Kalau kita pergi, biasanya tiket pulang pergi itu sudah kita siapkan. Supaya apa? Nanti kalau nggak ada yang berkati, kita tetap bisa pulang. Karena namanya pelayanan penginjilan itu tidak selalu berlimpah uang. Kayak di kota besar, hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah lalu gebokan gitu PK-nya. Tidak seperti itu. Lalu kita seminggu di sana, baru seminggunya ada pesawat dari desa itu menuju Palu. Pesawatnya cuma berapa? Satu orang 300.000, ojeknya 1 juta. Seperti itu. Itu pengalaman. Tapi jalan yang sulit ini, kadang sering jalan kaki. Ya sudah, kita dituntun pelan-pelan. Kadang itu seperti merosot gitu ya. Kita pegangan. Teman kita yang awas 2 orang gimana Pak? Aduh Pak, medannya ngeri bener ini. Ya ada apa-apa, ngeri-ngeri saja. Iya Pak Yape gak kelihatan, tenang kita ini sudah ketakutan, gemetaran. Iya, itu tak keuntungan. Kalau turun begini, kayak berseluncur gitu. Saya tanya, udah biasa deh, oh gak usah takut Om. Kita ini sudah ahli semua. Terus 1 jengkal dari ban motor itu sudah jurang. Saya tanya, Dik, pernahkah ada yang jatuh? Oh banyak Om. Tuhan Yesus. Tapi tenang Om, Om tidak akan jatuh. Gitu. Tapi harus pegang erat, sampai sakit badan ini semua, kaki dan sebagainya. Lalu sampailah sungai, kita akan nyebrang Om. Sungai Liat apa namanya? Itu deras sekali. Ada jembatan, oh ada Om. Jembatannya itu dari anyaman rotan mengapung di atas sungai. Ya, kalau bisa salah itu tergelincir sudah kita itu sudah remuk gitu dimakan ikan-ikan kita. Gitu loh ya. Jadi medan-medan yang sulit. Ngapain sih Pak Yapet nggak kelihatan pergi ke sana kemari? Ya nggak tahu. Melihat pemandangan juga tidak. Tapi karena jiwa-jiwa. Karena mau melayani Tuhan, karena memberitakan firman, karena membawa orang yang belum percaya datang kepada Tuhan. Karena Roh Kudus itu terus bergelora berbicara di dalam hati, supaya kita ini juga menjadi saksi. Karena itu Bapak itu semangat, walaupun kita di desa Wonorejo agak kecil dibanding saudara-saudara kita di luar pun kecil banget. Gak ada apa-apanya. Ayo setia. Mau hujan angin, mau gedek, mau lesus, tetap setia. Jangan pernah mundur. Supaya kita ini dari ketawain oleh saudara-saudara kita yang dinias, tadi yang dirapi. Mereka juga dirapi di balik gunung. Wah, Dek, kok sudah datang? Iya Om. Kalau mau ada ibadah itu kita berangkat sudah jam 9 pagi Om. Lalu sampainya jam 6 sore. Tapi semangatnya gitu loh ya. Orang-orang yang ada di luar pulau, mereka kalau cari Tuhan total gak peduli tenaga waktu yang mereka berikan. Kita itu sudah enak, aduh, males-malesan gitu, manja-manjaan gitu. Kalau nggak disapa, nggak dibesuk, ya sudah gitu. Nah pendetanya itu harus terus gitu ya. Harus terus gitu, ngepuk-ngepuk gitu ya, ngelus-ngelus gitu. Bapak Ibu marilah dewasa di dalam Tuhan. Ya, justru Bapak Ibu harus bersaksi.
Karena di dalam kita ada Roh Kudus, ya. Istimewa kita ini karena kita punya jalur khusus untuk datang kepada Tuhan melalui Roh Kudus kapanpun kita, ya. Yang ketiga, yang terakhir, keistimewaan kita. Yang pertama tadi apa? Orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hingga kita dijadikan anak-anaknya. Yang kedua, Roh Kudus yang memeteraikan dan Roh Kudus yang memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Yang ketiga, yang menerima diberinya kuasa supaya apa? Menjadi anak-anak Allah. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara sebagai anak Allah, Bapak Ibu Saudara sebagai anak Allah, yakin bahwa kita anak Allah? Jangan ragukan, kita ini memang anak Allah. Kan kita sudah ditebus, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan gadekan hanya karena kesulitan, kesakitan, kekurangan, masalah, persoalan, tantangan. Jangan terlalu kecil itu di hadapan Tuhan. Ya. Dan percaya Roh Kudus sebagai penolong akan menolong kita kemanapun kita berjalan. Tuhan akan sertai. Berdoa, minta Tuhan untuk supaya memberkati hidup kita, rohani kita, anak keluarga kita, ekonomi pekerjaan kita, pelayanan kita. Dan kita ini semua adalah anak-anak Allah. Seperti di Roma 8 ayat 14 itu ya. Bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Baca aja ya. Mari beriman, baca Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14, firman Tuhan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, semua orang, bukan hanya orang Yahudi, bangsa Israel, umat pilihan, semua orang, termasuk kita. Orang di ujung desa di Wonorejo ini, kita ini orang-orang yang dipimpin Roh Allah, sehingga firman Tuhan katakan kita ini anak Allah. Karena itu jangan gadekan iman percaya kita hanya karena sesuap nasi, hanya karena jodoh, hanya karena pekerjaan, hanya karena jabatan. Jangan. Karena itu sementara dan akan musnah. Tapi posisi kita sebagai anak Allah itu kekal selamanya, yaitu orang yang mengasihi Dia, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi Bapa, itu sebagai anak Allah. Yakinlah Bapak Ibu ya, bahwa semua kita ini istimewa. Amin. Jadi setiap kita Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya Yesus, yang ya dipimpin oleh Roh Kudus, dan Bapak Ibu itu memiliki tanda yang kuat. Sebab itu firman Tuhan sendiri yang katakan Bapak Ibu sebagai anak-anak. Luar biasa. Apakah anak Allah? Keistimewaan kita bukan berarti meniadakan masalah pergumulan. Enggak, semua tetap ada masalah pergumulan, tetap persoalan. Kalau saya keterbatasan ini saya anggap itu masalah, itu kesulitan saya, itu pergumulan saya tidak bergerak, saya tidak jadi berkat. Bersama Mas Budi yang tadi main musik, ya, saya ini sudah 10 tahun merintis pekerjaan misi di Bali. Tapi hampir setiap tahun saya ke Bali. Saya itu ini menjangkau para tunanetra, penyandang disabilitas Hindu. Awalnya itu cuma 5 orang, 6 keluarga. Tahun kemarin kita bisa mengumpulkan sampai ya Bapak Ibu 25 keluarga. Dan tahun lalu juga sudah ada yang dibaptis. Orang Hindu untuk percaya Tuhan Yesus, apalagi di Bali, itu sulitnya minta ampun. Tapi kalau kita datang ke sana, kita menjalin persahabatan. Ya, kita membawa hidup kita menjadi saksi. Kita juga memberkati mereka. Kalau saya ke sana tidak dengan tangan kosong. Ada saja orang-orang yang titip. Pak Yafet ingin nanti untuk diberkatkan kepada orang-orang yang bisa.
Sehingga dimanapun Bapak Ibu kita ini melayani, kita diterima. Ya. Kalau saya gitu sering ya dari Nias, saya juga melayani di suku anak dalam di Jambi. Sampai ada pengusaha itu belikan tanah. Suku anak dalam itu Bapak Ibu saya ceritakan satu ini. Itu hidupnya di hutan karena pekerjaannya berburu. Mereka tidak punya KTP, mereka tidak punya akses kesehatan, mereka tidak punya akses pendidikan. Satu kelompok itu sekitar 20 sampai 20 keluarga. Pemimpinnya itu disebut Tumenggung yang memimpin tiap kelompok. Jadi mereka setelah di sini, daerah sini, lalu pindah lagi ke sana. Rumahnya nggak ada. Mereka cuma pakai tenda plastik, diikat ke 4 pojoknya, tidurnya itu di ini tumpukan kayu-kayu, ranting-ranting, pelepah-pelepah, itu kelapa sawit, ditumpuk aja. Mereka kalau masak pakai kayu satu panci saja. Sehingga kalau hujan-hujanan, kalau ada badai atau angin kencang, mereka kedinginan, tapi mereka terbiasa. Cuma mereka telanjang dada pakai celana pendek, kalau ibu-ibunya pakai sarung itu diikat di sini, di atas, di bawah, gitu. Seperti itu. Tapi mereka bisa bertahan hidup. Kita juga menjangkau orang-orang seperti ini. Sudah bilang, Om, kapan kesana Om? Tahun lalu itu mereka telepon yang namanya Tumenggung Jang. Pak Pendeta, kita ini sudah 1 bulan tidak makan, kenapa? Ya karena kami sudah kesulitan cari mata pencarian. Soalnya sudah dibuka banyak lahan kelapa sawit, mereka tergusur dan juga sulit cari. Biasanya mereka itu punya babi hutan. Ada kelompok-kelompok muslim mau menjili mereka, nggak tahu. Karena apa? Setelah mereka dapat apa itu buruannya, itu biasanya kepala babi, kaki babi diikat digantung-gantung. Nah, orang yang kerudungan kan najis, mereka lari semua. Kita ini orang Kristen, ya jangankan untuk kepala kaki, cat jeruan itu teh. Sehingga ya kita tenang aja gitu. Nah, jadi hidup kita itu bisa jadi berkat dimanapun, Bapak Ibu. Karena itu bersyukur dengan kondisi kita. Ya, jangan kecilkan Tuhan ada di dalam diri kita, dalam hidup kita. Ya, percayalah bahwa Bapak Ibu adalah istimewa pertama karena Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, Bapak Ibu punya penolong yaitu Roh Kudus yang akan menolong kesulitan kesusahan kita dan dia menyertai setiap langkah hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu ya, diposisikan sebagai anak-anak Allah yang nantinya akan diajak memerintah di dalam kerajaan kekal. Kita ini sebagai warga kerajaan surga. Kita punya hak. Kita juga memiliki waris. Katanya kalau seorang anak itu punya ahli waris, dan Bapak Ibu itu juga punya warisan, yaitu di surga. Kalau di bumi ini nggak punya warisan, tidak apa-apa, tenang aja, dan kita punya Tuhan. Tapi di surga nanti tanahnya tidak hanya kaplingan itu 10 kali 10, Bapak terbatas. Jadi karena itu Bapak Ibu bersyukurlah kalau kita ini menjadi anak-anak Allah. Apakah di sini Bapak Ibu diberkati? Amin. Apakah Bapak Ibu percaya sebagai anak-anak Allah? Apakah Bapak Ibu punya keyakinan semakin kuat? Amin. Yang nanti beberapa hari ini kita akan rayakan kelahirannya. Kita akan serukan namanya. Tapi jangan Natal itu cuma sebuah tradisi atau kebiasaan. Mari kita bagi kasih yang sejati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada orang yang belum percaya. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi sebelum saya tutup, saya akan nyanyikan sebuah pujian. Lagu ini Tuhan berikan ketika awal-awal saya menjadi seorang tunanetra. Ya, lagunya ini berjudul Indahnya Hidup. Saya dulu berpikir apanya yang indah. Saya dari melihat tidak melihat lagi.
Ya, saya terpuruk, saya tidak bisa pergi kemana-mana sendiri. Saya pikir dulu seperti itu. Tapi justru Mas Budi aja ya. Ya. Saya pikir justru tidak. Tadi ternyata Tuhan mengizinkan saya memiliki pengalaman. Bahkan Tuhan tahun sebelum pandemi itu Tuhan membawa saya itu ke tanah perjanjian, ke Israel. Itu karena anugerah. Apa sih dilihat sih Pak Yapet Pak lihat ke tanah perjanjian? Memang mata saya tidak lihat, tapi mata hati saya merasakan. Dan saya pernah ke sana. Kesini tempat di mana Tuhan Yesus dulu pernah hidup dan berkarya. Ya, biarlah hidup kita indah bukan karena materi, bukan karena jabatan, tapi karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Haleluya Yesus, terima kasih. Walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap ku percaya padamu Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap aku percaya padamu Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setia menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali walaupun indah dunia tak kulihat lagi, walaupun gelap sepanjang jalan hidupku ini, namun aku percaya dan tetap ku percaya padamu Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setia menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali. Indahnya hidupku bersamamu, cintamu warnai kehidupanku. Tak pernah aku ragukan kasih-Mu Yesus, setia menuntun langkahku, dan aku berjalan kembali. Setia menuntun langkahku, setia
puji dia. Kembali tadi lalu, ya, sampai akhir umur nanti. Apakah Bapak Ibu mau tetap setia untuk melayani dan memberi Tuhan? Haleluya. Seperti
Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan, katakan kepada Tuhan. Jangan ragu, jangan takut. Datanglah kepadanya sebagai anak-anak, karena Bapak Ibu Saudara istimewa. Haleluya, 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 haleluya. Bapak surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, Bapak yang mengasihi kami, Bapak yang menyayangi kami, Bapak yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan Tuhan gereja GBDI, Tuhan, air hidup ini ke dalam tangan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan hamba-Mu, bahwa pendeta Daud bermambak bersama Ibu dan seluruh pengurus gereja ini. Tuhan, mari Engkau Allah yang memiliki langit dan bumi, Engkau juga yang memiliki setiap hati manusia. Gerakkan Tuhan orang-orang yang akan Engkau pilih, akan Engkau Tuhan bawa ke tempat ini, ke rumah Tuhan ini. Dan kami percaya mungkin ada banyak orang yang sudah Engkau panggil pulang atau pergi dari desa ini untuk mencari kehidupan di kota. Tapi kami percaya Engkau akan menumbuhkan benih-benih baru, Engkau akan menumbuhkan tunas-tunas baru, Engkau akan menumbuhkan jiwa-jiwa baru di dalam pelayanan hamba, di dalam setiap pergumulan, tantangan, rintangan, setiap kebutuhan. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Engkau akan mencukupkan semuanya. Dan biarlah tempat ini boleh menjadi rumah kesukaan, rumah kemuliaan, di mana damai sejahtera Allah tinggal di tempat ini, sehingga orang akan mencari Tuhan melalui tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa setiap bapak, ibu, saudara, anak-anak, Tuhan memberkati pergumulan rumah tangga, keluarga, pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan menolong apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhan mereka. Anak-anak sebagai generasi masa depan gereja, berkati supaya mereka bertumbuh di dalam didikan dan nilai-nilai iman, sehingga ketika dewasa mereka tetap akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Terus beri kekuatan, kesehatan untuk hamba bersama ibu dan anak-anak. Terus pakai hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu bersama tim yang sudah diberikan kepercayaan untuk melayani. Kami bersyukur, hamba-Mu terbatas dalam segala hal, tetapi kami bersyukur bahwa ikatan yang berpuluh tahun yang lalu pernah kami jalin, pernah ada. Tuhan, sekarang Kau berikan kembali hamba-Mu untuk datang ke tempat ini. Kami percaya Tuhan tetap ada di tempat ini sampai Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan, biar sinar kemuliaan Allah, terang Tuhan terus terpancar di rumah Tuhan ini. Kami mengucap syukur dan hamba-Mu mengakhiri Tuhan kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan Roh Kudus. Kau akan menyampaikannya. Dan hamba-Mu mengucap syukur, menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu yang merasa dan yakin diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama katakan amin.